kalian sendiri yang mengetahui anak buah saya kan nggak bisa lihat. Nah itu namanya giliran. Tetap semangat, saya mau kasih tahu, AU25 ini. Aksi Kamisan Semarang melakukan doa bersama lintas agama atas peringatan 40 hari kematian Gama atau GRO 17. Pelajar yang meninggal dunia ditembak Aibda Robik, 38, anggota Satuan Reserse Narkoba, Satres Narkoba, Polrestabes Semarang, di depan Mapolda Jawa Tengah. Sebelum melakukan doa bersama, peserta aksi melakukan sejumlah orasi dan membentangkan sejumlah spanduk, di antaranya Kombes Irwan Aibda Robik, Resolusi 2025, tuntaskan kasus Gama, The Power of Robik, gaji Bintara sewa 7 pengacara, dan lainnya. Perwakilan keluarga Gama juga turut menghadiri aksi yang diwakili oleh kerabat Gama, Nur Salam, 45. Dia mengatakan, sudah puas soal hukuman yang diterima Robik dalam sidang etik berupa pemecatan atau pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Semua perjuangan yang dilakukan oleh saudara Gama bisa tercurahkan pada malam ini, dan semoga apa yang kita perjuangkan, apa yang menjadi pengorbanan kita selalu tercurah kepada keluarga Gama. Keluarga Gama sangat Zul. pada Kamisan yang telah Udah. kasus ini dan selalu update tentang kasus ini supaya kasus ini dapat supaya tersangka dapat mendapatkan hukuman yang semaksimal mungkin dan korban dapat mendapatkan keadilan yang seadil lagi. Tuntutan yang masih dibawa apa aja Pak? Tuntutannya? Kalau tuntutan kita kan memang dari awal supaya satu PTDH-nya berjalan. Terus yang pidananya kan kita inginnya kan hukuman yang semaksimal mungkin. Tapi kalau misalnya dia 338 harusnya 338-nya itu maksimal. Kalau terkait rekonstruksi kemarin sendiri gimana Pak? Ya kalau untuk rekonstruksi itu karena rekonstruksi kan hanya kemarin penjelasannya kan untuk rekonstruksi penembakan. Cuma akhirnya kan rekonstruksi tersebut diawali dari pertemuan beberapa anak itu sampai ke area penembakan. Cuman itu kan tidak akhirnya kan tidak ada rekonstruksi untuk saudara Robik dari akhir ketika dia menembak dia kemana, terus dari mana, dan korban itu ketika di rumah sakit dia diantar siapa yang tidak ada. Kalau sebelumnya itu kan pernah disebut yang mengantarkan itu Aibda Robik ya Pak. Dari keluarga sendiri gimana Pak? Ya. Terima nggak? Kalau itu kan dari statement si Robik. Cuman kalau kita belum ada bukti visual maupun dari bukti saksi korban. Istilahnya kalau saksi korban kan si Dali, sampai sekarang kan kita belum bisa tahu untuk keterangan yang sebenarnya dari saksi yang itu mengantar. Ada tidak Aibda Robik ke rumah sakit? Oh, kalau ini kalau yang mutasi kan sudah selesai. Cuman kan untuk soal keterangan tentang mutasi itu disebabkan karena penyebaran. Nah itu kan kita masih, kalau tim masih ingin upaya dari pihak kepolisian dapat memutuskan dalam arti bukan lagi penyebaran. Intinya sebenarnya tentang apa ketika dia berubah. Ingin ada efek jerah gitu Pak? Ya, yang pastinya itu. Ya, kalau itu kan karena dari rekonstruksi awal dari yang berapa sampai ke penataran itu kan memang saudara Gama kan tidak pegang senjata apapun. Nah, sedangkan statement dari polisi setelah melakukan persaksikan ada statement yang mengatakan bahwa dia turun sambil main dengan senjata. Kan tidak ada dapat semua. Pak, ini kan 40 harian Gama ya. Apa Pak yang paling ngangenin dari Gama sehingga keluarga sampai sekarang masih merasa kehilangan seperti itu? Ya, kalau karena kita kan istilahnya Gama kan jarang keluar. Biasanya jam 9 atau maghrib kan dia sudah ada di rumah. Sedangkan sekarang kan setelah kehilangan satu anggota keluarga kelihatan sepi. Akhirnya kan istilahnya kita dalam artian saling mendukung neneknya harus ada yang penuh
ibu. Kalau biasanya nenek ketika sendiri dia tidak takut ataupun tidak mengurus orang. Akhirnya kan sekarang kalau kita mau berusaha sapu anak saya yang satunya mau pergi kan harus ada sapu yang Kalau hasil putusan ini sejauh ini puas nggak Pak? Si Robik udah di PTDH atau dipecat, kemudian secara pidana sudah ditetapkan tersangka. Masih puas atau pingin hal lainnya? ya. Kalau untuk PTDH kita tinggal nunggu untuk pidananya. Pidananya itu kan nanti seperti apa jalannya, putusannya seperti apa, dan nanti kita bisa tahu tentang puas dan Ini kita 40 harian mengenang agama. Ya acaranya mulai dari orasi, kemudian 2 lintas agama, perwakilan dari teman-teman keagamaan lain, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Muslim juga nanti akan ikut mendoakan 40 harian agama. Jadi sorotnya apa aja sih, Mas? Ya, yang disoroti pertama tentu kita mendoakan agama supaya bisa tenang di sana, lalu juga kita juga berdoa menuntut hal yang sama bahwa institusi kepolisian ini jelas bobrok gitu kan. Kenapa? Karena di awal kita menuntut beberapa minggu yang lalu pecat Kapolrestabes Semarang, dan sekarang udah Kapolrestabes, tapi sampai saat ini dirasakan jadi mutasi gitu kan. Dan cukup sedih buat kami mendengar penyampaian dari Polda Jateng bahwa dia dimutasi bukan karena kasus agama gitu kan. Maka tuntutan yang sama, pecat ex Kapolrestabes Semarang. Dan hal yang paling menyedihkan buat kami adalah bukan hanya sekedar Kapolrestabes Semarang ya, bahwa yang bobrok dari institusi ini adalah puncak pimpinannya. Maka kami menuntut juga hal yang sama kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo, untuk segera mengganti Kapolri Listio Sigit karena dirasa tidak mumpuni sebagai pimpinan Polri. Kenapa? Karena mulai dari kasusnya Iwan Budi di Semarang, terus juga kasusnya Agama, terus juga kasus-kasus yang cukup banyak. Baru-baru ini kasus Lydia di Kabupaten Semarang yang ditahan sementara di Kapolres Salatiga, lalu juga kasus-kasus di Sumbar, Afif, dan beberapa kasus-kasus lainnya Kanjuruhan. Maka hal yang sama buat kami melihat bahwa Kapolri harus segera diganti agar penegakan hukum sebagaimana mestinya bisa terwujud untuk menunjukkan nilai kemanusiaan dan martabat manusia itu. Tadi kan sempat menyoroti soal rekonstruksi ya. Iya. Ya, dari Kamisan kami cukup menyayangkan bahwa Aib Robik masih cukup berani, maka kami juga menuntut kepada pengadilan nantinya untuk berani membuka fakta sebenarnya kepada publik dan media, sehingga kami mengetahui betul apakah yang terjadi, dan kelak nantinya apa yang dijadikan BAP dalam rekonstruksinya Aib Robik itu tidak benar gitu. Harapannya seperti itu. Maka kami mengecam keras hal itu. Kami masih menyoroti hal itu, Mas, sehingga kami rasa perlu hal yang cukup tegas, mengecam hal-hal yang memang tidak sesuai dengan ranah-ranah hukum bagaimana mestinya. Dan terkait dengan penyampaian Aib Robik itu sendiri, kami juga cukup menyesali bahwa dia masih berani membohongi media dengan mengatakan bahwa korban bahwa sayang dalam BAP-nya. Kami juga mengecam itu. Mas hari ini itu kan terakhir Belum tahu Mbak. kayak berharapnya bandingnya nggak diterima. Oh ya, untuk bandingnya ya, banding Aib Robik berarti. Ya tentu hal yang sama bahwa Polda Jateng juga harus segera mengoreksi diri gitu kan, terkhusus Polda Jateng Hartanto. Kami juga cukup mengecam karena setiap hari Panji Pragiwaksono meng-share gambar itu di X, di Twitter. Maka hal yang sama ingin kami tuntut bahwa jangan bermain-main dengan kasus-kasus kemanusiaan ini yang disuarakan oleh teman-teman Aksi Kamisan atau masyarakat sipil Jawa Tengah, sehingga banding yang nanti akan diajukan berharap bahwa tidak diterima atau bahkan ditolak karena jelas-jelas bukti dari CCTV membuktikan bahwa korban tidak membawa senjata tajam. Untuk Kabid Humas dievaluasi juga. Betul, Kabid Humas dievaluasi, jika perlu memang Polda Jateng juga dievaluasi karena anaknya yang bertugas untuk menyampaikan informasi diduga menyampaikan informasi yang tidak sebenarnya itu. Kalau Terus bersuara sebenarnya sampai kajian itu benar-benar diwujudkan, terkhusus mungkin perbaikan institusi Polri khususnya di Polda Jawa Tengah benar-benar tercapai sesuai dengan mandat konstitusi undang-undang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.